Ya ngapain sih? Misal, urusin data. Enggak. Iya. Zakat tuh emang buat apa sih? Kayak membagi-bagi doang. Enggak. Data tuh wajib deh, pas lebaran. Ya, kenapa bisa wajib? Waduh, ini ada apa nih? Kedengarannya ada diskusi alot nih. Jakat gitu kedengarannya. Gimana nih? Ya saya ini si Fikri nanya kan. Oh, Iya. kenapa Kri? Ya, aja aja. Aku nanya aja sih. Zakat itu sebenarnya apa? Oh, pertanyaan bagus, ya. Jadi zakat itu sangat bermanfaat banget bagi umat. Ya. Nah, jadi zakat itu kalau yang sedang dikeluarkan zakat fitrah adalah kewajiban di sebuah muslim. Ini harus dibayar atau zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri sudah dibayar. Dan itu fungsinya adalah menunjukkan coba dibuka di surat Al-Quran. Ada nggak nih di HP-nya nih? Ya ada Pak. Ya, ini general. Iya. Ya. Ada aplikasi Quran itu keren itu Wah. Atau ayat 103. Musmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambil. Jadi zakat bukan minta, bukan bayar, bukan serahkan, tapi wajib ampun. Saking wajibnya umat Islam membayar zakat. Ambil, ambillah dari harta mereka. Wajib ampun. Ambil untuk membayar zakat. Dan itu manfaatnya adalah disebutkan dalam zakih. Waktu zakih untuk membersihkan harta mereka, menyucikan jiwa. Karena kalau dalam puasa Ramadan bikin ya banyak ada melihat sesuatu yang tidak boleh ya bahaya. Itu betul banget. Atau ya ada apalah itu kesenggol sedikit kesal Ini lebih. ada kekurangan dengan zakat itu menyentuh yang oleh ada itu adalah Oh, itu jadi nggak cuma kayak soal pembagian beras doang kan? Oh, nggak sekedar bagian kan karena itu ya maksudnya zakat fitrah dan juga zakat mahal ada zakat penghasilan. Kan kalau udah kerja nih, jangan lupa buatkan zakat penghasilannya. iya. Ya, penghasilan kiranya Jelas sih Pak. Ya. Tapi kok harus wajib gitu sih ya? ya masuk ke dalam wajibnya. Apalagi masuk ke dalam Islam, kepada Islam, syahadat, sholat, dan masuk ke dalam itu berikutnya kan ada infak wajib. Ambil dari harta lain itu jiwanya. Nah, jadi dengan diwajibkannya puasa Ramadannya kekurangan. Kemudian yang kedua menyucikan jiwa juga. Ya, yang ketiga berbagi dengan sesama. Jadi dengan berbagi kepada sesama menjadi orang ada yang bahagia, yang tadinya nggak butuh berat, yang tadinya nggak punya berat, ada dapat bagian dari zakat upah dari panitia. Nah, alhamdulillah kan, jadi bisa menikmati Idul Fitri, bisa bahagia di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi aku belajar sama SMA. Zakat itu ada penerimaannya kan?
ada penerimaannya. Jadi zakat itu nggak sembarangan diberikan kepada siapa aja yang menerimanya. Beda sama sedekah. Kalau sedekah kan ya bisa senyum juga sedekah. Senyum sedekah. Ya, pagi-pagi senyum. Tapi kalau senyum terus sendirian gitu ya, ada orang aja senyum, gitu kan agak gimana gitu ya. Jadi ketemu saudara senyum, assalamualaikum. Itu adalah sedekah. Bawa beras bagi kepada siapapun sedekah. Ya. Kalau infak pada siapapun juga sama. Ya, infak itu bisa kegiatan di sekolah, ya, kegiatan di masjid, macam-macam infak. Ya. Nah, kalau zakat nggak sembarangan orang menerima, ada aturannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nah, coba dibuka lagi HP-nya, biar bermanfaat, bukan cuma pakai main game. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, coba. Oh iya ini. At-Taubah ayat 60. Artinya ya? Iya, baca artinya. Berarti sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu ada yang disebut dengan 8 mustahik zakat. Yang tadi awal disebutkan adalah fakir miskin. Berarti itu yang prioritas. Nah, ya, karena fakir itu ya tidak punya apa-apa, kasihan. Fakir, penghasilan nggak ada, bisa jadi penghasilan ada tapi tipis. Kadang-kadang dapat, kadang enggak. Ya. Miskin punya sih penghasilan tapi masih sedikit, nggak teratur, masih kerjaan punya, ya masih bisa berusaha tapi masih banyak kekurangan juga. Ya, kalau fakir ini yang berat, kasihan. Dia tidak punya apa-apa, kerjaan juga nggak jelas. Nah, maka prioritas itu fakir miskin dapat diterapkan. Iya, kan kamu jadi ini kan panitia zakat di sekolah. Iya, dapat apa aja emang? Iya. Aku belajar kemana uangnya harus jelas, dan tepat. Terus juga jadi lebih tahu di mana banyak Bagus ini. Iya, tuh kan kalau aktif ikut jadi panitia dapat pahala juga, manfaatnya banyak. Latihan empati. Kalau jadi panitia itu merasakan kesulitan orang lain. Latihan berorganisasi, latihan kepemimpinan, leadership. Kan itu harus memimpin barisan, memimpin kepanitiaan, mendistribusikan, mencari fakir miskin, mana yang harus diberi. Nah, ini latihan bagus. Kan suatu hari nanti bermanfaat masih di masyarakat. Terjun ke masyarakat, kita menjadi warga masyarakat. Nah, itu manfaatnya bagus. Ya kan, tapi tetap aja kalau duitnya disimpan nanti kita bisa nambah kaya. Iya, Bisa aja. Ya, logikanya gitu ya. Iya. Kalau uang nggak dibayarkan zakat, nggak disedekahin, nggak diinfakin, wah nanti kan lumayan nambah kaya, nambah banyak. Logikanya gitu. Iya. Iya. Tapi tidak seperti itu. Dengan berzakat, malah Allah memberikan balasan. Ya. Dengan berinfak, bersedekah, Allah berikan balasan. Masalul ladzina yunfiqun fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah kama salih habbah ambatat sab'an sanabila fi kulli subatin satu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan seperti orang yang nanam satu benih
biji mangga misalnya tuh, atau biji kacang, biji mangga atau biji jambu gitu, tanam satu benih, terus jadi tumbuh tuh pohonnya. Dari pohon itu ada 7 cabang. Nah, tiap cabang itu berbuah 100 buah. Berarti kan ada 7 cabang, jadi berapa? 700. Bisa 700 kali lipat, bahkan menurut para mufasir bahkan bisa sampai 1000 kali lipat atau lebih. Itu balasan bagi orang yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah atau berzakat. Di samping keberkahan, mensucikan jiwa. Kalau zakat kan mensucikan jiwa. Tadi di awal sudah dibahas tuh, ya. Juga keberkahan. Kalau berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau orang Sunda bilangnya, kalau barokah, orang Sunda aja barokah saeutik mani loba manfaat di mana ditutupkeun aya. Nah, jadi sedikit cukup. Gitu. Banyak bermanfaat ketika dibutuhkan. Butuh beli beras, ada rezekinya. Butuh bayar anak sekolah, ada rezekinya. Nah, itu berkah kan? Jadi rezeki itu supaya berkah, berzakat, berinfak, bersedekah. Seperti itu. Ini pasti Anda beras dengan orangnya nih. Dia bilang, alhamdulillah, sekarang saya jadi seorang pasar atau jalan. Berarti zakat tuh bisa bikin orang bahagia juga ya? Iya, betul. Zakat bisa bikin orang bahagia. Itu kan nenek-neneknya senang banget pasti nerima zakat fitrah. Dia bisa masak ketupat ya. Yang tadinya nggak masak ketupat tahun lalu gitu kan nggak dapat. Sekarang dia dapat. Alhamdulillah jadi bahagia. Jadi zakat itu bisa membahagiakan orang. Jangan sampai nanti kita makan ketupat, nyeduk opor, sambal goreng kentang, yang fakir miskin pas lebaran tuh ini aja dia macam lama nggak ada ketupat, kan miris, sedih, ingatnya juga sedih, gitu. Pernah lihat gak sih orang-orang yang kayak zakat tapi pamerin gitu, di-sharing gitu dengan Facebook? Kayak itu sering banget. Gambar kan? Itu gimana jadi masukin Instagram, selfie gitu ya? Ya itu banyak yang sedang seperti itu, ya. Jadi begini, bagi berzakat itu amal itu kan harus ikhlas, niatnya ikhlas dan ittiba' Rasul. Syarat amal diterima itu ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, secara amalia bayar zakatnya udah ngikutin apa yang dicontohin Rasul. Tapi ingat, membayar zakat itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kan kata Nabi udah diajarkan, sabda Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun wa bihi wajh. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima amal perbuatan seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Gitu. Jadi Allah itu nggak akan terima amal seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Nah, bagaimana kalau diupload ke Facebook, ke Instagram? Nah, tergantung orangnya. Orangnya mengharap ridha Allah tidak, ikhlas tidak. Bisa jadi mengupload ke media sosial itu ngasih tahu, ngingetin tetangganya, ngingetin temennya, nih aku alhamdulillah sudah bayar zakat, yang lain. Kita tidak bisa menilai bahwa yang mengupload ke media sosial itu adalah yang tidak ikhlas. Karena jangankan kita, malaikat sendiri tidak tahu kita itu ikhlas atau tidak. Itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dikisahkan bahwa suatu hari nanti yaumil hisab ada orang membawa amalan gunung banyak sekali. Malaikat juga sampai tahu, amalannya banyak banget. Begitu dibawa ke hadapan Allah, hancur betul. Malaikat kaget, ya Allah, kenapa ini bisa hancur begini pahala amalannya? Kaget tuh malaikat. Kata Allah,
engkau tidak mengetahui untuk siapa di dalam hatinya dia beramal. Aku mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Nah, kalau kita beramal tidak ikhlas, kemudian diupload karena ingin dilihat oleh orang lain, sudah bayar zakat, karena ingin dipuji sebagai dermawan, bahaya, bisa tidak terima. Tapi kalau niatnya sih mengharap ridho Allah sesuai dengan yang dinyatakan Rasul, pengen ngasih tahu teman, ayo ikhlas, ayo semangat mengamalkan kebaikan, semangat bayar zakat, Ramadan jangan sampai lupa. Nah, tujuannya itu mengingatkan, artinya berdakwah dengan sosok dia, menginspirasi kebaikan, tidak masalah, tidak masalah. Gitu. Yang penting bukan niat untuk pamer. Gitu ya. Oh ya. Ya, itu aku mau ikut bantu dong buat bagi-bagi zakat fitrah. Serius? Ya, ya. Ini bukan saya ngasih. Alhamdulillah. Jadi kita paham ya. Kita paham. Kita paham. Jadi kita mau ikutan. Iya, aku pengen ikut juga dong. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah paham ya, kalau ayah senang, kalau anak-anak ayah pada jadi panitia, yang sudah kerja tidak lupa bayar zakat, yang masih sekolah jadi panitia zakat, kami juga masih belajar, masih sekolah, ikut membantu jadi panitia. Ya, supaya apa? Supaya kita ini belajar bertumbuh dalam Islam, belajar hidup dalam ajaran Islam. Zakat bukan hanya soal 2,5 kilogram beras, itu kan setahun sekali. Tapi kalau dengan jadi panitia kan lahir, diharapkannya kan lahir kepedulian, lahir empati, sehingga bukan hanya peduli fakir miskin itu hanya setahun sekali setiap menjelang Idul Fitri, tapi sekarang biasa formalitas. Beneran ya? Ya ini beneran. Jadi nanti main nyoba-nyoba gitu. Serius ya. Kayak kakaknya tuh jadi panitia baksos juga kalau nggak salah di sekolah ya. Iya. Panitia tajil juga di sekolah. Gitu. Sekolah apa? Oh, iya. Ya, Iya. aku masih bingung cara ngelolanya gimana ya? Sekolah baksos. Dan lagi. Mas tajil. Iya. Ya kalau kamu sebagai panitia ya tinggal kumpulkan teman-teman sekolah, bentuk timnya dulu. Jangan lupa tuh teman-temannya diingatkan, ikhlas, diingetin. Sayang kalau pengaku udah keluar, pikiran udah keluar, artinya nggak ikhlas karena pengen dipuji sama guru, pengen dipuji sama teman, pengen dipuji sama orang tua, kan gak ada apa-apa. Tolong oleh Allah. Nah, bentuk tim, ada yang bagian pendistribusian, ada bagian belanja, ada bagian pembagian, ada bagian packing, baksos itu. Nah, setelah itu dirapatkan, dibahas, ya, niatkan yang tulus, menjalankan hadis Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi panitia itu adalah yang ma'ruf, hal yang baik, maka itu sedekah. Itu sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran. Nah, kalau tajil sama, dirapatkan juga sama teman-teman sekolah. Ya tinggal ditentukan menunya, misalkan ya kalau cukup air putih, kurma, misalkan ya. Kalau ada kacang almond, misalkan dibungkus yang rapi, yang bersih, menyehatkan kan. Nah itu dikelola. Dan akan ada satu lagi yang membahagiakan ya buat orang yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, yang artinya untuk berbuka puasa, kasih makanan itu, maka orang yang memberikan dana untuk makanan itu atau orang yang memberikan makanan itu mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasanya itu, dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasanya, tapi yang memberinya dapat pahala. Nah,
Nah, itu motivasi dari Rasulullah. Asiknya begitu tuh. Kalau kita punya rezeki, ya berbagi gitu dengan sesama, kirim ke masjid, kirim ke siapa lagi gitu untuk berbuka puasa, dapat pahala puasa. Bayangkan kalau makanannya banyak, yang buka puasanya banyak, ya dapat pahalanya banyak, gitu ya. Iya. Gitulah. Kita udah jam segini ya. Ayah tuh mau rapat di KM. Ya, kalau kalian masih mau di sini, nanti kan tadi mau ikut panitia ya. Oh iya. Nanti dikabarilah sama ayah mau bagian apa. Bagian tiket bagian apa. Ya. Gitu. Yang lainnya juga kalau kita berikut ya. Ya, hari ini ayah rapat dulu. Ya, ayah pergi dulu ya. Ya. Ya, kalau itu. Lanjut dah lu musimnya. Itu bulan Mana? itu Ini. ya. Nggak bakal menang ini mah. Ya. Dah.